Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Intek Guru Merdeka Belajar Angkatan 1. Kali ini kita masuki materi pengembangan diri Guru Merdeka Belajar. Aktivitas 20. Mendengar pengalaman Guru Merdeka Belajar. Bagaimana dengan hasil refleksi di kegiatan sebelumnya? Semoga Anda menemukan peningkatan kompetensi diri sebagai Guru Merdeka Belajar. Bila belum, Anda belum terlambat dan masih bisa mencari berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Anda. Namun, apakah Anda menyadari alasan Anda mengembangkan kompetensi Anda sebagai Guru Merdeka Belajar? Salah satu alasannya tentu karena Anda ingin mencari solusi terkait cara pengajaran di kelas. Selain melalui kegiatan yang diikuti, seperti seminar atau workshop, pernahkah Anda berdiskusi dengan guru lain mengenai masalah Anda di kelas? Terkadang kita luput menghargai serta menyimak pengalaman guru, termasuk guru itu sendiri. Padahal sumber belajar bisa diperoleh dari segala hal, bahkan dari pengalaman guru lain. Bagaimana bisa? Berikut terdapat kisah Amelia Sari dari komunitas guru belajar Nusantara Salatiga. Anda dapat menyimak untuk lebih memahami tentang Guru Merdeka Belajar. Siapkan catatan dan alat tulis untuk menulis poin-poin penting dan dari informasi yang Anda peroleh. Kisah Guru Belajar episode 2, memahami murid. Awal-awal saya mengajar, saya egois. Saya beranggapan mata pelajaran saya adalah pelajaran yang penting. Jadi saya mengajar tanpa mengetahui beban dan latar belakang siswa-siswa saya, tanpa mengetahui karakteristik mereka. Jadi kesannya saya memaksa mereka untuk paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari. Saya saat ini mengajar ekonomi akuntansi dan sejarah di Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, Jawa Tengah. Awal-awal saya mengajar ya, saya egois, saya kejam dalam tanda kutip ya. Jadi saya selalu memaksakan anak-anak untuk memahami apa yang mata pelajaran saya, karena saya beranggapan itu adalah yang paling penting. Saya sampai menyakiti hati mereka. Saya selalu memampangkan nilai-nilai mereka di papan pengumuman dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Saya selalu merendahkan mereka gitu kalau mereka nggak bisa. Saya selalu memarahi mereka kalau mereka tidak paham apa yang yang saya ajarkan. Saya dulu seperti itu. Ada seorang teman yang melihat cara mengajar saya, kemudian saya sempat mengeluh pada beliau, kenapa dengan yang sudah saya lakukan selama ini ternyata nilai-nilai anak pun tidak bertambah gitu. Kemudian beliau menyalahkan cara mengajar saya dan beliau memberikan saya beberapa buku, ada Tonton Chan, ada Summer School, ada buku-buku dari Andreas Sereva, Sekolah Tidak Pernah Cukup, Vanilik, kemudian dari John Holt gitu ya. Nah, dari membaca buku-buku itu kemudian saya menyadari bahwa ternyata belajar bersama anak-anak itu tidak seperti itu. Jadi tidak perlu, jadi saya mulai memahami bahwa mata pelajaran yang mereka pahami itu banyak, hal-hal yang kontekstual itu lebih bagus. Kemudian bahwa belajar itu harusnya menyenangkan dan tidak menegangkan. Menurut saya Bu Amel itu orangnya sangat menginspirasi. Beliau suka menggabungkan materi sama cerita sehingga muridnya gampang menerima pelajaran. Beliau sebelum memulai pelajaran memberi video motivasi atau menceritakan tentang kisah inspiratif sehingga kita itu terpacu untuk mengetahui hal. Jadi cara tidak langsung memberi kita materi dengan cara hal-hal yang menarik. Sebetulnya tujuan kalian belajar ekonomi itu apa sih? Biar pintar. Pintar apa? Oke. Pintar ekonomi. Biar kita tawar-menawar.
bagaimana pemerintah mengatasi pengangguran, bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bagaimana pendapatan per kapita gitu. Setelah anak-anak bermain data dan menganalisisnya, kemudian saya ajak aja mereka ke pasar. Jadi saya ajak mereka ke pasar untuk mengetahui realitas sesungguhnya kehidupan masyarakat di Indonesia itu seperti apa gitu. Ketika anak-anak fokus mereka malah tangan saya karena tangan saya nggak pakai sarung tangan. Saya mengikuti komunitas guru belajar itu sekitar bulan Februari 2009. Setelah saya mengikuti kuliah streaming atau seminar streaming di Facebook, kemudian saya mengikuti pesta pendidikan di Jogja. Nah, di sana saya bertemu dengan teman-teman dari kampus pendidikan untuk pertama kalinya. Saya belajar bagaimana praktek merdeka belajar di kelas itu apa yang harus dilakukan oleh guru bersama-sama siswa menentukan tujuan belajarnya bagaimana, kemudian penilaiannya nanti bagaimana. Kan kalau kita belum siap menerima pelajaran, dikasih pelajaran seenak apapun itu juga nggak masuk. Tapi kalau sama Bu Amel dikasih pertanyaan gitu dulu, nanti kan bisa murid-murid itu bisa enak gimana mau pelajaran ini udah siap apa belum. Kalau udah siap kan jadi dilanjut pelajaran pun pelajaran sesulit apapun, kalau kita minat kan itu juga bisa masuk. Ya, investasi kan macam-macam. Mau investasi tanah, mau saham, atau emas. Pertama saya sebelum memulai pelajaran saya selalu berusaha memahami karakter anak-anak gitu ya. Jadi dengan beban pelajaran yang begitu banyak gitu, saya tidak bisa memaksakan satu pelajaran saya ini harus mereka pahami juga, karena semua guru juga pasti menuntut nilai, semua menuntut pelajaran anak-anak itu akan berhasil gitu. Jadi saya berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa memahami tetapi dengan cara yang menyenangkan. Aktivitas 21 grafik perkembangan guru merdeka belajar. Anda telah menonton kisah guru Amel yang mencerminkan ciri guru belajar. Menurut Anda, apa perbedaan guru Amel zaman dulu dan guru Amel zaman now yang terlihat dari video guru belajar? Guna memudahkan Anda dalam melihat perbedaannya, berikut terdapat grafik perubahan guru Amel zaman dulu dan guru Amel zaman now. Anda dapat mencermati grafik yang telah tersedia. Kita download. Dalam grafik terdapat titik A sampai C yang menggambarkan perkembangan belajar Bu Amel. Secara visual bagaimana perkembangan belajar Bu Amel? Coba perhatikan dari titik A sampai titik E terjadi kenaikan grafik, sedangkan dari titik E dan ke titik D terjadi penurunan. Perhatikan titik T pada grafik dan hubungkan dengan informasi pada infografik kedua tentang proses belajar Bu Amel. Aktivitas 22, diskusi guru merdeka belajar. Setelah Anda memperhatikan video guru Amel dan mencermati grafik di aktivitas sebelumnya, untuk membantu mengelaborasikan pemahaman kita tentang pengembangan diri guru merdeka belajar, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana proses belajar guru Amel? Apa saja yang membantu guru Amel dalam proses belajarnya? Pertanyaan ini akan lebih menarik jika didiskusikan bersama guru merdeka belajar lain. Setiap peserta pasti memiliki sudut pandang berbeda. Bagian hasil analisa Anda. Berikan umpan balik kepada peserta lain. Diskusikan bersama dan rumuskan poin-poin penting dalam proses belajar seorang guru merdeka belajar. Aktivitas 23, refleksi pribadi guru merdeka belajar. Sebelum Anda melanjutkan ke topik berikutnya, Anda dapat melakukan proses refleksi pengalaman pribadi Anda terkait konsep guru merdeka belajar melalui pengalaman guru
Iwan Abriana dari Komunitas Guru Belajar Nusantara Bandung yang mengajar di SMP Terpadu YP17 Nagrek. Menghadapi pandemi di mana sekolah mengharuskan pembelajaran jarak jauh (PJJ), Guru Iwan berusaha agar murid tetap mengalami pembelajaran. Salah satunya dengan menerapkan informasi yang didapat dari buku. Dengan perubahan cara pendekatan pada murid, Guru Iwan berhasil menjadikan murid tetap merdeka belajar saat PJJ. Anda dapat melihat informasi lebih lengkap dalam video. Mari refleksikan pengembangan diri apa yang telah lakukan di masa pandemi agar mereka belajar masih dapat dirasakan oleh murid. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat PJJ dimulai, ada anak yang tanya, "Pak, naon sih PJJ teh?" PJJ itu istilah yang baru baik bagi saya sebagai guru, bagi anak-anak. Saya mengamati di sekolah bagaimana guru melaksanakan PJJ. Semua dengan cara yang sama, membuat grup PA, kemudian tugas diberikan lewat grup PA. Tugasnya sama, baca halaman sekian, kerjakan halaman sekian, dan tugasnya dikumpulkan. Bayangkan hampir setiap guru melakukan tugas seperti itu. Dan resikonya adalah beberapa waktu kemudian muncul berbagai komplain dari anak, merasa keberatan, terbebani. Kemudian juga muncul komplain dari orang tua karena begitu banyak tugas yang harus dibantu untuk anak-anak memberikan tugas. Belum lagi soal pulsa. Saya masih ingat ada seorang guru yang memberikan chat dari orang tua yang mengeluh, katanya dia harus tergopong-gopong memberikan pulsa, sementara dia bekerja sebagai pekerja pedagang di luar sekolah, di sekolah sekarang libur. Bayangkan betapa sulitnya orang tua itu menghadapi seperti itu. Saya terpikir bagaimana sekarang saya mencari cara untuk belajar yang membuat anak menyenangkan, anak merasa tidak terbebani. Lalu saya teringat ada sebuah buku yang pernah saya baca beberapa waktu yang lalu. Buku itu bercerita tentang pendidikan di Finlandia. Di sana ada sebuah materi pelajaran yang namanya semacam pendidikan keluarga. Di sana anak-anak belajar di rumah seperti belajar mencuci, belajar mengepel, membersihkan rumah, memasak, dan membuat kue. Katanya dengan belajar seperti itu anak relatif mandiri karena ketika dia besar dia sudah siap untuk belajar hidup mandiri. Saya pikir ide dari buku itu cukup menarik ya, dan sekarang saya akan coba, karena sebagian besar waktu anak di rumah, saya akan mencoba melakukan untuk belajar di rumah dengan cara belajar dengan kehidupan sehari-hari. Maka saya membuat sebuah rancangan pembelajaran untuk 5 hari yang materinya adalah sekitar kehidupan mereka di rumah. Hari pertama saya melakukan pembelajaran ketika saya buka grup PA, anak-anak hari ini kalian nggak belajar. Kenapa Pak? Kalian cukup mencuci piring di rumah atau mencuci pakaian. Mencuci pakaian, ya, mencuci pakaian kalian, dan setelah itu tuliskan langkah-langkah kalian mencuci pakaian. Itu hari pertama. Kemudian hari kedua berkaitan dengan social distance, anak-anak perlu belajar bagaimana pentingnya belajar social distance. Saya bikin sebuah video yang pernah saya ambil dari YouTube. Anak-anak kemudian tonton, dan setelah itu tolong kamu ceritakan pesan apa yang terdapat di video tersebut. Hari ketiga saya ajak anak-anak untuk lihat lingkungan rumah kamu sekeliling. Kalau kamu kotor, silakan ambil sapu dan bersihkan. Hari ini kamu belajar membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Kemudian anak bersama-sama bekerja, dan kalau kalian punya pulsa silakan dipotongkan. Saya melihat anak-anak bekerja sambil tersenyum, ada yang mencuci, ada yang membersihkan halaman dan mudah sebagainya. Hari berikutnya tugas yang sama, masih belajar soal di rumah. Anak-anak saya minta untuk nanti kalian ketemu orang tua kamu, kalian tanyakan pekerjaan orang tua kamu dan bagaimana orang tua kamu bekerja. Tolong orang tua kamu jadi dianggap sebagai orang yang bercerita tentang pekerjaan. Oh seperti itu, iya silakan. Nah disitulah muncul hal-hal yang saya kaget. Pak, gimana sih Pak? Ibu saya nggak bekerja, ayah nggak bekerja. Saya terpikir bahwa selama ini jadi ada anak-anak terenggut pekerjaan orang tua. Kalau gitu kamu boleh lewat, tidak perlu kamu ceritakan aja hal yang lain. Dan hari berikutnya adalah hari di mana anak-anak harus memasak. Kebetulan kalian masak masakan yang kalian bisa ya, yang rumahnya ada. Lalu apa? Nanti kalian ceritakan juga bagaimana apa yang telah kalian pelajari hari ini tentang masakan apa yang. Iya Pak, ada
ada anak yang bercerita katanya, Pak saya memasak karena ibunya akan ke pasar, akan ke ladang. Hari ini saya bantu orang tua saya memasak, alhamdulillah. Dan hari yang terakhir adalah hari di mana anak-anak akan refleksi. Sekalian selama beberapa hari ke depan itu tolong kalian tuliskan, ceritakan bagaimana kalian punya pengalaman baru mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan rumah. Itu ceritakan kalian semuanya. Lalu apa rasanya kalian sama orang tua? Demikianlah beberapa hari saya berikan tugas buat mereka, dan mereka tampak senang, mereka bergembira. Dan setelah itu saya minta kalian tuliskan tugasnya di buku, dan nanti bukunya akan dikumpulkan menjadi buku proyek. Anak-anak dan orang tua juga menyambut dengan gembira. Salam guru belajar, ayo belajar bersama. Dan perayaan belajar topik 4. Selamat Anda telah menyelesaikan proses refleksi. Itu artinya Anda telah mempelajari seluruh materi pada topik pengembangan diri guru Merdeka Belajar. Anda sekarang memiliki 4 lencana. Terima kasih Anda telah berkomitmen menjelaskan topik hingga selesai. Sebelum melanjutkan ke topik berikutnya, mari merefleksikan apa yang telah Anda pelajari. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah pelajari materi pada topik pengembangan diri Guru Merdeka Belajar? Silakan menuliskan dalam jurnal belajar pribadi Anda. Sekian materi pengembangan diri Guru Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.